Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Real Talk X Skill Talk bareng Ruang Kendali. Apa namanya, pengantar Ruang Kendali? Oh, Instagramnya? Bukan dong. Pusat. Oh, pusat. Itu tuh untuk mengganti official. Terus pengantarnya siapa berarti? Siapa yang ngantar kita? Pengantar bukan ya? Bukan. Oh, pusat Ruang Kendali. Waduh, istimewa. Halo. Karena di sini tuh ruangannya ataupun studionya itu kita outdoor. Ya. Kanan kiri kita itu ada beberapa kegiatan karena di Geek Fest ini khususnya di tahun 2022 ini di Comeback Loader ini kita spesial nih. Spesial bareng teman-teman komunitas jadikan satu. Makanya ada suara glodak. Iya, Mas. Ada teman-teman lagi kompetisi skate. Aman. Biasa Ada lagi bikin Apa? nasi goreng ya. Iya. Enggak gitu juga, Bim. Jadi kita kenalan dulu nih sama Ruang Kendali. Dari sebelah kiri gue ada siapa? Andi. Andi, di apa? Drum. Aku Ditra di bass. Ditra di bass, Aku Bimo di gitar. Bimo di gitar. Berarti Andi di drum, Ditra di bass, Bimo di gitar. Ini frontman nih. Siapa? Ganteng. Frontman. Wih. Berusaha mengganti vokalis bukan sebagai frontman ya. Wah, Vokalis. tapi sebenarnya Ruang Kendali itu berapa orang? Ada berenam. Siapa aja tuh? Jadi ada Yanto di gitar, ada Abing. Ini Yanto relax bukan? Bukan dong. Yanto, toh ganjel toh. Pak, ganjel toh. Yanto di Ada di gitar. gitar. Habis itu ada Abing di vokal, sama Abing. ada Ricky. di keyboard. Abing ukulele. Abing ukulele. Tapi kok aku nggak pernah lihat Ruang Kendali sama Abing ya? Waktu itu kita masih belum di panggung-panggung begini. Asik. Abing lagi di Bali. Abing lagi di Oh, ini sekarang lagi di Bali. Iya. Oh, alah berarti si Yanto, Abing, sama Ricky. Ricky, terus sama kalian. bertiga, ya. Oke. Nah, kalau emang kan kalau kita sempat satu panggung kemarin, waktu kita ataupun aku nonton di festival yang lain, itu kalian kolaborasi sama itu ya, siapa namanya? Mas Omen. Ya, sama Mono Hero ya? Ya, Itu kenapa kok bareng Omen? Apa karena sama-sama rambutnya gondrong sama Abing? Cuma cari suara vokal yang lebih beda aja sih. Oke. Soalnya kan Abing juga untuk cari suara yang kayak Abing susah. Oke. Kayaknya yang paling unik di Malang kayak sekarang Mas Omen sih. Mas Omen juga vegan? Kebetulan tiga. Oh, iya. Kan Bagus. Jangan vegan. Kenapa kok jangan vegan? Kenapa kok jangan vegan? Lemesan soalnya. Abing kan vegan tuh. Iya, lemes. Tapi kelemar. Coba kita lihat ya dari tipe-tipe hewan ya. Herbivora sama karnivora. Oke. Lebih gesit yang karnivora. Oke. Hewan apa ya bener herbivora? Oh iya sih, hewannya Coba. makan kambing. Kambing. Penuh. Sapi apa yang episodenya banyak? Kita ngomong sapi Darman pasti udah biasa kan? Bener. Mempersingkat waktu ya, cepat sekali. Sapi apa yang jadi atlet voli? Oh, Sapi. Ayo, siapa yuk? Sapi. ye? Sapi I. Bukan ya? Sapi I, bilang sapi I gitu loh. Sapi Sapi I gitu. I. Balik ya, ulang ya. Ayo balik. Mana? Sapi apa yang jadi atlet voli? Sapi I. Oh bener. Nah, kita ngomongin musik ini bareng Ruang Kendali. Ruang Kendali itu mulai kapan sih? Ruang Kendali itu dimulai dari tahun 2019. 2019. Pertengahan 2019. Oke. Tapi dulu kita sebenarnya nggak ngambil job, ngambil event gitu-gitu. Oke. Soalnya emang awalnya niatnya cuma bikin musik. Oke. Pure cuma bikin Workshop. workshop, Oke. ketemu main-main kayak gitu. Bukan yang punya pandangan buat, kita harus main ke sini, harus main ke sini enggak. Cuman matengin lagunya aja. Matengin Selama lagu. setahun ya, Re. Tahun sampai 2020 akhir baru rilis single pertama. Oh berarti kalian ini adalah produk pandemi. Iya, Sebelum pada pandemi. akhirnya. Iya, pada akhirnya akhirnya, pandemi. Pada akhirnya produk pandemi. Kak pernah tahu rilisnya di salah satu kopi-kopian itu ya? Bukan? Ya, yang di Ya. kemarin yang rilis kita album di Drumhaven, Cafe Drumhaven. Oh, Itu kopi apa itu? Kopi parkir. Ayo dong, halo owner. Gimana owner?
Sebagaimana di sebelahnya ada kebakaran ya. Iya. Ya, sana, Rek. Sana. Terus habis itu kalau kita ngomongin musik lagi pada ruang kendali ini mau target pasarnya tuh ke arah mana kalau awalnya? Oh. Kan kita kan awalnya ini bisa tahu nih, oh iki awalku iki aku pengen popang, ternyata di pasar yang pendengarnya lebih ke arah hardcore katanya seperti Ya, itu. ya, ya. Walaupun dua genre musik ini ada bedanya. Kalau di ruang kendali sendiri itu gimana? Sebenarnya awalnya kita nggak menentukan target pasar sih lebih Ya. tepatnya ya. Tapi kalau misalnya tanyanya tentang target pasar, kita mikirnya intinya masih di red line-nya di rock. Oke. Jadi teman-teman yang suka di rock tapi alternatif kayak gitu. Tapi di sisi lain kita juga balutannya ada bagian popnya juga. Oke. Jadi sebenarnya kita makanya di album ini kan ada yang slow, Oke. yang kita berusaha bikin kayak pop rock lah jadinya Oke. kayak gitu ya. Nah itu makanya targetnya cukup luas. Tapi sebenarnya kita nggak mengkotak-kotakan siapa sih orangnya. Oke. Karena kita di liriknya sendiri sebenarnya Bebas. menurut kita liriknya tuh bukan lirik-lirik tanda kutip lagu-lagu rock yang yang kayak ya, keras-keras cadas gitu. gimana enggak? gitu Oke. enggak, justru malah yang lebih ke arah teman-teman zaman-zamannya folk ya kali Iya, ya. iya. ya. Oke. gitu. Awalnya gitu. Sampai akhirnya sekarang penikmatnya Penikmatnya sih sesuai yang kita harapkan sih, semua apa orang-orang yang memang dengerin banyak-banyaknya yang alternatif rock yang enggak terlalu gimana ya? Kayak lebih kasarnya itu yang dengerin efek rumah kaca itu biasanya juga dengerin gitu. oke. Oh, Jadi emang gitu. bangunan liriknya juga nggak jauh beda, pengennya yang dibicarain juga nggak terlalu enteng tapi juga nggak terlalu ribet. Oke. Terus musik-musiknya juga yang semau kita, itu aja sih. Asik. Asik. Nah itu tapi salah satu pendengar yang paling utama adalah Mas Omen. Makanya diajak. Makanya kita ajak. Jadi Mas Omen ini adalah salah satu, bukan salah satu, musisi juga. Iya, Beliau musisi. ini punya namanya Monohero. Yep, benar. Nah Monohero kalau kalian pengen tahu, kalian searching ada di YouTube Monohero itu keren banget. Mulai dari visualnya terkonsep, benar. cara berpakaiannya terkonsep. Cuma yang saya kasihan sama Monohero, nggak mampu beli sandal gitu. Nanti ya, kalau datang ke realisme Mas Omen, kita kasih sandal ya. Siap, siap. Selalu gitu ya. Oh, memang. Selalu. Kemarin sama ruang kendali pakai sandal apa? Pakai Enggak. sepatu. Pakai sepatu. Akhirnya. Karena kita request. Sepatu. Request. Sepatu. Akhirnya ya, akhirnya. Terus gini, kalau ngomong-ngomongin soal ruang kendali sendiri, emang awal formasi kebentuk itu mulai dari siapa dulu nih? Kalau formasi terbentuk awalnya itu dari Yanto. Yanto sebenarnya aku dulu punya band lagi namanya Color Mixtape itu dia sebenarnya punya materi. Dulu punya materi tapi aslinya mau dikasihin ke aku. Cuman waktu itu aku dengerin kayaknya gak cocok deh kalau buat band. Terus kita bikin sendiri aja kayak gitu. Oke. Akhirnya kita bikin sendiri, sempat garap sebentar. Akhirnya kita manggil si Bimo karena Bimo kan teman satu SMA aku sama Yanto dulu. Dan Oke. kita tahu kalau dia gitaris. Oke. Terus dia ganteng juga main buat Enggak punya gitu. bandnya. Enggak gitu. Masa cuma gara-gara itu doang? Iya ada kan. Oh, iya, iya. Lumayan. Asik, siap. Terus. Terus akhirnya si Bimo ngajakin si Ditra. Aku Awalnya ngajak Ditra. Ditra dulu. Awalnya Aku Ditra ngajak kan. Abing. Baru ngajak Abing. Oh. Oke. Abing gitu. Abing dulu temennya si Bimo di apa namanya? Di FIB. apa namanya? Di- Ya teman-teman anak-anak duta-dutaan gitulah. Ya, Oke. Abing sempat jadi duta. Duta. Duta PNN. Hey, kalian yang dia Jokororo, dia tuh Jokororo. Abing? Abing Abing. Jokororo, duta Jokororo. BKKBN, duta anti narkoba. Ya, PNN. Banyak. Banyak. Abing. Sebelum dia gimbal Sebelum dia gimbal. dan sebelum Dia vegan. vegan. Ya benar. Jauh. Oke. Terus tadi awalnya itu di 2019. 2019 si Andi ngajak si Yanto ngajak Andi. Terus tuh baru ngajak si Bimo. Bimo ngajak Ditra, terus langsung ngajak si Abing Abing. juga. Nah, alasan selain satu SMA sama Bimo. Bimo kan sendiri kan udah punya band. Itu Iya betul. kan? Betul. Tapi waktu itu enggak, karena bandnya sudah hilang. Ada lah Bimo. Kita di BNN nih Bim. Ayo event di BNN Pak. Ya, memang itu band yang lain gitu. Waduh. Iya kan? Benar. Masih Itu- lanjut gak? Itu waktu itu apa namanya? Jadi sama ruang kendali dulu. Oke. Jadi setelah sama ruang kendali tiba-tiba adalah Mas Okran namanya, ngajak lagi ngeband bareng kayak Oke. gitu. Terus aku ngomong ke anak-anak gimana kalau aku bagi waktu sama mereka, nggak apa-apa nggak nih? Ya udah nggak apa-apa, ya udah kayak gas. Oh gitu. Kalau kita ngomongin kolaborasi nih, ini kan di Kickfest ini kan banyak brand-brand, terus mulai musisi, F&B dan komunitas kan kolaborasi banget nih. Semua ini adalah lokal produk, Pride. Yeah. Lokal produk Pride. Oi. Sama seperti yang kita bikin acara kayak gini, kayak kata Real Talk kolaborasi sama King Talk. Kalian kolaborasi sama
Inspired. Terus ada beberapa brand nih kolaborasi dengan distro-distro yang lainnya. Menurut kalian bertiga ini, mungkin masing-masing dari kalian ini, kolaborasi itu sepenting apa? Mungkin dari Andi dulu. Ditra dulu aja nih. Oh, Ditra boleh. Kalau kolaborasi tuh sebenarnya paling penting karena kita tiap orang kan pasti beda-beda. Oke. Punya pemandangan beda-beda. Oke. Dan dia pasti sudah megang ciri khasnya itu paling kuat. Ketika antara dua orang yang sama kuatnya ini gabung, berarti dia memunculkan ciri khas yang beda lagi. Jadi yang paling penting sih malahan. Jadi toh kita juga di bermasyarakat pasti juga kolaborasi banyak orang itu nanti nyampur suatu hal yang baru lah. Kayak gitu. Pentingnya Sama sih kalau dari aku mungkin ini apa namanya? Lebih mempresentasikan sama-sama mempresentasikan gitu. Kalau misalnya kayak Inspired, oh kalau mereka bisa mempresentasikan produk mereka kepada kita, ya udah berarti kita collab aja sama-sama membangun gitu. Menurutku seperti itu sih. Malah penting banget daripada kayak apa namanya jalan sendiri-sendiri. Toh sekarang kalau apa namanya menurut aku emang udah zamannya kolaborasi ya daripada apa kayak kompetisi gitu. Lebih baik seperti itu. Nambah teman juga, nambah relasi. Bagus. Bimo sendiri? Intinya menurut dengan darah kapitalis yang mengalir di darah saya, yang penting sama-sama untung. Kita nggak bicara soal ras Bimo. Kita nggak bicara soal ras Bimo. Agak susah. Jadi yang jelas pastinya kita tahu untungnya itu di mana gitu. Jadi kalau misalnya sama-sama menguntungkan satu sama lain dan kita mudorotnya itu sedikit ya kan, kita gas aja. Itu menurutku kolaborasi baiknya di sana sih. Nah, kalau kita ngomong kolaborasi dalam artian personal tadi ya. Untuk ruang kendali sendiri, apa nih kedepannya nih yang bakalan dikolaborasikan? Yang pertama pasti kita kolaborasi sama teman-teman yang mungkin lintas genre. Ya. Kayak ada beberapa genre mungkin di rap atau bahkan kemarin juga sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman big band. Kalau misalnya ruang kendali ada brass sectionnya kayaknya juga keren. Terus kolaborasi sama teman-teman videografer, foto, segala lini sih sebenarnya. Dan kita juga kalau budayanya kita ruang kendali kita juga sering kolaborasi. Pasti kita saling enakin satu sama lain. Dia bikin apa ke kita juga bisa bantu apa ke dia gitu. Kayak contoh kemarin kita bikin video klip bareng sama temen-temen namanya Jovian Fraser. Itu dia juga yang bikin konsep dia semua. Kita nggak ikut campur sama sekali. Jadi biar benar dia kolaborasi dengan kita, lagu kita divisualkan sama dia kayak gimana. Gitu. Tanpa Jov ini temanku juga nih. Berarti video klip kalian disutradari dia, digarap sama dia. Tanpa melibatkan kalian dalam artian untuk cawe-cawe soal visual. Nggak ada. Ya kan? Kalian cuma menyediakan materi berupa musik. Itu keren loh itu. Dalam artian gini, kita nggak mengotak-otakan soal kreativitas gak sih? Betul. Itu sangat betul. Apalagi musisi, dalam artian apa yang kalian tulis belum tentu orang lain menikmati sama seperti Itu yang warna yang baru yang mau kita cari. Bener banget. Semisal nih kita nulis lagu galau, orang lain belum tentu. Oh iya lagu galau, kan belum tentu. Nah itu namanya kolaborasi dalam artian gini. Kita di sini nggak menutup ruang apa yang kekurangan dari kita bisa diisi sama orang lain, ya kan? Itu pentingnya kolaborasi Pak. Siapa tahu nantinya kedepannya kita bisa berkolaborasi. Amin. Terus ngomong-ngomong soal tour kemarin sempat tour nih. Kemana aja tuh? Asik. Karena saya tidak ikut, jadi Oh, Bimo nggak ikut. Bimo kemana, Bim? Waktu itu kemarin ada urusan lah. Kerjaan. Ada siaran, Bima? Bukan siaran. Bimo masih siaran, Pak, nggak? Menjadi tabib. Bimo menjadi tabib. Masih kan? Setiap hari apa? Hari Minggu jam 6 sampai jam 9. Apa? Di Indonesia Label kan masih. Oh, malam. Ya. Siap. Malam. Kalau tour itu kita kemarin di 2 provinsi, Jawa Barat sama Jawa Tengah. Jawa Barat itu dari ke Bekasi sama Jakarta aja. Jakartanya Jakarta Selatan. Jakarta 3 provinsi dong berarti Pak. Oh iya. Iya ya lupa. Maksudnya Jawa Barat itu ya. Terus di Jawa Tengahnya itu di Jogja sama Semarang. Semarang. Ya, Jogja juga. Terus penutupannya Malang itu? Di Malang itu sebenarnya belum ada penutupan sih, soalnya semua anak habis pulang itu masih agak sibuk sama bikin plan albumnya, jadi masih belum sempet sih kalau yang di Jawa Timur. Tapi insya Allah nanti insya Allah masih ada. Amin. Udah album belum sih kalian? OTW. Berapa single berarti udah? Kita 1 mini album. Berapa ya lagu? Itu isi 5. Yang 1 mini album itu isinya 5 yang kemarin. Terus kalau yang kedepannya ini masih mau bikin 2 lah ya sebenarnya. Kalau yang 7. Berarti nanti digenapin 10 nih? Enggak? Oh enggak sih, jadi udah mini album aja, mini album. Tapi setelah ini kayaknya kita bakal fokus ke album.
Ntar lagi. Lagu baru berarti? Lagu baru baru. semua. Istimewa. Berarti kurang lebih total album barunya berapa? Berapa lagu belum tahu? Ya 10-9 lah paling. Iya. 10 berarti 17-an ya, kurang lebih ya 17-an lagu. Istimewa loh ya. Yoi. 2019 loh Pak kalian Pak. 2020 baru kalian menemukan formasi yang kayak gini. Terus udah mau album lagi di 2022. Yoi. Ya. Jadi 2021 kemarin mini album. Harusnya mini album tahun ini sih malah. Oh Barusan gitu. tahun ini. Barusan aja. Jadi 2021 kalian lagi cari nih. Cari, ya. Cari aksi panggung, Nah. cari kayak gimana gitu. Cari Karena kan emang di pandemi Pak nggak ada panggung coy. Iya, Iya, itu benar sekali. ada sih sebenarnya. Cuman ya Emang Apa mau itu, Bun? kolektif, Ya. kita teman-teman Iya, bareng-bareng iya, bikin iya, sendiri. iya, iya. mau rame dikit aku Satpol PP. Iya. Ini mumpung nih, mumpung. Ini makanya. Aman-aman. Yang terpenting dari ketika kalian manggung, apalagi di Kifest, adalah publikasi Pak. Oh iya. Benar sekali. Exposure. Musik tidak butuh uang, butuhnya exposure. Jangan begitu, jangan begitu. Kalau kamu nggak exposure bisa emangnya. Nggak bisa. Ini teman-teman saya ini ya. Iya. Tapi kayak gitu juga, tapi nantinya mungkin siapa tahu nanti di kemudian hari bisa dibawa sama ke Kick Bandung nggak yuk? Amin. Kamu sempat tahu kemarin datang ke Bandung kan? Belum. Sempat kan? Terus ini buat Bimo. Ya, Bim, apa yang kamu harapkan dari Ruang Kendali sendiri? sebenarnya yang aku harapin adalah yang pertama cuman konsisten. Sebenarnya yang pertama susah itu sih aja. emang ya. Karena kalau misalnya di kepala kita udah mikirnya sukses kayak gitu ya. Aduh, sukses nih kita macam-macam. Menurut aku sementara ini kayaknya cita-cita aku nggak kesana. Konsisten aja, yang penting kita bisa sama-sama terus berproduksi karya. Itu dulu aja, itu menurut aku udah keren. Oke. Itu dulu sih. Nggak mau ngomongin kayak, wah kita main di panggung di Amerika. Iya, kayaknya nggak. Amin. Itu bonus lah. Amin, Bonus amin. nanti aja lah. Ditra. Kalau aku dari awal memang bermusik ya karena pengen bikin musik yang pengen aku dengerin. Oke. Karena setidaknya bikin musik itu, iya tapi nggak melulu karena pas musik itu aku setel ya ketika aku di jalan naik motor naik mobil, yang aku setel musikku sendiri. Karena aku pengen dengerin musik yang kayaknya di orang lain belum tentu bikin ngomongin tentang apa gitu. Ya akhirnya aku bikin sendiri gitu aja. Emang dengerin musiknya Ruang Kendali? Iya juga bro. Tuh, dari 7 lagu itu lagu apa yang kamu suka? Aku paling suka Agnosia sih. Yang gimana tuh? Yang lagunya Yang paling lebih slow. slow. Oh. Paling slow. Itu aja sih. Yang biasanya buat anak-anak Stick David apa? Malah ruang sih itu. Ruang. Iya, Kebalik. Kebalik. Sama lebih ke Agnosia. Terus, Andi? Kalau aku harapan ke depan buat Ruang Kendali sih sama kayak Bimo ya, konsisten tapi lebih kayak ini. Progresnya sih, maksudnya dikit demi sedikit tapi tetap berjalan gitu loh. Sama sih aku juga nggak yang ngarepin gimana meskipun ya jujur aja ya, sopo sih nggak kalau main di panggung gede. Yo, benar. Kan, ya, tolong lah guys. So I think. Iyalah. Cak diaminin loh guys. Amin. Tapi itu lebih penting di progres ininya sih apa namanya sedikit-sedikitnya itu kayak buat lagu, kayak kita kenalan sama orang, nambah relasi dan itu pun bukan cuman buat udah aja. Kalau relasi kan bisa buat apa namanya personal juga. Oke. Kayak apa namanya buat kerjaan atau buat event cuman berteman kayak gitu. Itu menurutku malah lebih penting daripada kayak fokus panggung gede terus. Nah. Yang terpenting apapun itu panggungnya tetap ada jalannya ya. Dalam arti ada jalannya ban bulan mesti kudu ono ya. Nggak iso seminggu ping papat ya. Tapi mungkin yang paling penting lagi poinnya adalah bisa menghidupi satu sama lain itu aja. Betul. Nah, karena kan kesibukan kalian sendiri kan beda-beda. Iya. Kalau Andri apa? Kalau aku sekarang lagi ngejalanin usaha sendiri. Apa tuh? Sekarang lagi megang apa namanya kandang ayam, jualan ayam Di mana? di Gunung Kawi. Loh, itu loh. Siapa tahu buat yang nonton ini ada salah satu bosnya fried chicken. Buat kalian yang makan McD di Kota Malang, itu dia suppliernya. Buat kalian yang makan McD di Kota Malang masih ada KFC. terus Bimo sendiri kan juga aktif tuh Mas Yan ya kan? Masih aktif sekali, Bapak. Terus ya apa gitu berarti? Ya bagi waktu aja sih lebih tepatnya. Sebenarnya aku sama Dita kan sama profesinya juga kan. Ya makanya kalian berdua ini dokter loh. Kenapa kalian nggak bertekun atau menekuni kedokteran kalian? Bosan. Bosan bro. Kayak Bosan semua orang gimana? yang lulus dari fakultas kami, itu rata-rata ya udah ya jadi dokter, udah selesai mesti itu terus apa? Gitu loh. Kadang-kadang maksudku, let's say misalnya kita nggak ada pandemi ya, kita lagi tidak prokes nih sekarang ya kan. Tapi kalau misalnya kita ngomong masuk ke lini-lininya teman-teman skate misalnya kayak gitu, kita bisa nih edukasi Iya, bareng-bareng jadinya bisa mereka lebih ngerti gitu loh, nggak ada gap
Oh ini anaknya pintar banget nih kayak Ya gitu. nggak culun-culun amat. Oke. Tapi emang beneran sama orang tua ya tetap aman-aman aja ya? Aman. Karena kan biasanya harapan orang tua kan tinggi nih Pak ya kan? Iya. Kamu harus jadi PNS nih. Wah. Kan sebenarnya Sempet tuh, dulu, ya sempet, kan? iya. Pasti gitu. Karena kan kita memilih jalur musik, kita memilih jalur entertain lah ya. Iya. Itu kan bisa iya, bisa gak, bisa iya, bisa. Kadang kan kita cuma separuh-separuh gitu loh Pak. Yoi. Dari Bima sama Ditra ini kan dalam artian ya sekolah tetap lanjut kan? Iya. Masih lanjut toh. Udah selesai malah. Si Ditra udah selesai juga. Udah selesai. Udah kelas semua kan ya? Udah. Tinggal mengambil praktek ya. Praktek. Betul. Prakteknya tapi di ruang kendali, Pak. Tim medis. Karena jujur sekarang kita kalau misalnya main kita nggak jualan merchandise. Jual apa Kita tuh? buka booth buat konsultasi. Ya. Cek gula darah, kolesterol. Kayaknya bagus lebih juga. bagus ya. Iya. Prospeknya lebih bagus. Emang Bima apa, Pak? Aku umum pasti ya. Sama, kita cuma dokter Umum umum. semua ya? Umum Kita semua. ketemunya di kampus memang. Kampus sini. Di Brawijaya gitu. Brawijaya. Sini ya berarti. Lulusannya sama? Sama. satu Aku dulu angkatan. mau masuk kedokteran. terus? Cuma nggak sakit, jadi aman. Oke. Ya apa? Oke. Waduh. Aduh. Terus ini mungkin buat teman-teman yang ada di sini ketika adanya Kickfest nih di Kota Malang balik lagi ataupun comeback loader ini gimana menurut kalian? Terakhir ke Kickfest kapan? Ya 2019 kan. 2019. Pertama kali Kickfest. Pertama kali ke Kickfest. SMP. Aku SMP. Mohon maaf, SMP kalian? Oh iya. Tahun berapa, Pak? 2009, 2008. Enggak lah. Oh, iya, ada. 12. 2012 itu kita lulus. Iya. Ada. 2009, 2011 lah. 2011, Emang 2010. satu SMP semua kan enggak kan? Tapi satu angkatan. Satu angkatan. Angkatan angkatan sama kita. Hai. Iya lagi. Kata Mas kita enggak sih ini? Iya lah. Iya. Aku 98, Pak. SMP nih. Ikut tas lulus SD. Berarti kapan? 2011 kayaknya, Ya, sekitar 2010. Di Di Rampal juga kalau. Aku malah digelacak pertama. Oh iya ya, Geracak ya. Ah. Ayo, Ada geracak. karena kan di Malang kan ada beberapa kayak tempat nih, ada Iya, yang iya. di Geracak, terus ada yang di Stadion UM, Betul. terus ada di lapangan Rampal lagi. Apa yang kalian ingat dari Kickfest? Bajunya banyak. Iya, banyak. Diskonannya banyak. Diskon. Betul. Betul. Lima apa Bim? Aku paling seneng sih kemarin, yang aku ingat ya selalu ya, karena dulu zamannya tahun-tahun segitu kan distro itu kan bener-bener yang apa ya, hype-nya lah, Mendominasi banget gitu. Jadi waktu datang ke sini tuh rasanya bener-bener udah kayak anak yang paling gaul aja, rasanya kan, gitu tuh. Rasanya Iya. waktu kecil ya. Kalau sekarang masuk kayak konco dewe. Kamu pernah punya harapan nggak sih ketika kalian masuk ke Kickfest? Pernah. Pernah sih tetap. Ya kayaknya yang hari ini yang kalian kecapai. Iya, kan? Akhirnya main di Kickfest. Sama, dulu pertama kali ke Kickfest, datang nih, tek datang. Terus liatin booth. Aku dulu punya clothing, Pak. Mulai SMP punya clothing aku. Oke. Namanya Oyer, ya kan? Punya clothing, tes. Mas, kalau kayak gini nih tuh nyewanya berapa? Sekian juta. Waduh, aku anak-anak SMP ya kan? SMP. Waduh, mahal ya. Aku ngomong sama orang mana? Jakarta, Bandung atau Malang lupa aku. Terus SMA datang lagi ke sini nonton band, ya Allah kepingin akhirnya manggung. Nah, ini kita punya harapan. Sampai akhirnya ya alhamdulillah dikasih kepercayaan kan sampai saat ini sama kalian juga yang ada di sini bisa meramaikan Kickfest di comeback loader. Boleh tepuk tangan Yo. dong. Top. Alhamdulillah ya Allah. Setelah Dan- satu dekade ya Allah. Tapi nggak apa-apa lah ya, rezeki orang sing ngatur. Amin. Siapa tahu bisa jadi home band-nya Kickfest. Amin. Ya nggak mungkin. Pesan buat teman-teman yang ada di sini, mungkin mengomentari tentang lokal produk boleh, tekan musik boleh, bebas lah, terserah. Mungkin buat teman-teman yang datang ke Kickfest dan juga udah apa ya meramaikan di booth-nya atau mungkin juga kayak kita yang udah submit kayak gitu, kalian semua keren. Karena kali ini kita membuktikan bahwa oh ya industri bisa jalan lagi setelah yang Asik. lama, alhamdulillah yang pertama, ya kan? Yoi. Terus yang kedua dari Ditra. Saya ditembak. Jantung saya agak kaget ya. Iya maaf. Saya answer ya. Nah, aku ini kayaknya memang perlu sih daripada kita beli barang-barang yang mungkin dari luar negeri atau apapun itu kayaknya barang-barangnya lokal tuh keren-keren. Benar. Dan nggak, pokoknya intinya paling keren tapi juga masih nggak harus yang mahal-mahal banget gitu loh. Jadi kayak gitu. Benar. Nanti Sama sih mungkin kedepannya lebih di apa ya, di banyakin kayak produk-produk apa namanya lokalnya, even itu kayak musik atau mungkin nambah art mungkin, siapa tahu. Art ada. Oh iya, Ada komunitasnya, ada. Ada komunitasnya itu, atau Ada. tetap ada skate dan lain-lain gitu. Pokoknya yang Semua komunitasnya diajak lah ya? Semua komunitas lah diajak. Pastilah. Ah.
Ya udah, terima kasih buat Ruang Kendali. you. Terakhir sebelum Ruang Kendali pamit dan saya juga pamit di episode kali ini, boleh di-share dong Instagram kalian, sosial media kalian. Kalau kita pengen dengerin musik kalian di mana? Siap. Oke, jadi buat teman-teman yang lagi melihat kami di sini, kalau misalnya pengen dengerin musiknya bisa cek aja di @ruangkendali di semua DSP. Kalau misalnya di Instagram, ceknya di @pusatruangkendali. Dan itu aja. Cakep, sukses selalu buat Ruang Kendali. Amin. Amin. Kita tunggu albumnya. Ya, Ya, iya. kita tunggu albumnya, kita tunggu konser-konsernya, dan nantinya bisa membawa Kota Malang ini lebih ke kancah nasional lagi. Amin. Ya udah, terima kasih banyak mungkin buat teman-teman yang ada di sini, buat kalian yang sudah nonton hari ini. Kita akan adakan lagi mungkin di next episode kita bakalan akan membahas soal musik lagi bareng salah satu pentolan jurnalis di Kota Malang. Pasti kalian tahu. Lord sama. Ya udah, terima kasih banyak. Jangan lupa buat di-share, like, komen dan juga subscribe YouTube channel dari Realism 87. Sampai jumpa di next episode. Ruang Kendali, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you.